Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan semua, kembali lagi bersama saya Nur Yusliani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mengolah data penelitian dengan SPSS, yaitu melakukan uji statistik parametrik menggunakan uji pair t-test dan n-gain. Ya, nah uji pair sample t-test, jadi pair sample t-test itu digunakan untuk membandingkan dua rata-rata dari kelompok yang sama, misalnya nilai pretest sebelum perlakuan dan nilai post-test sesudah perlakuan. Nah, tujuannya apa? Yaitu untuk mengetahui apakah ada perbedaan signifikan antara nilai sebelum dan sesudah perlakuan. Adapun syarat menggunakan pair t-test, yaitu data berpasangan, yaitu murid yang sama, atau kemudian skala interval, rasio, bisa juga merupakan skala rasio, kemudian data berdistribusi dengan normal. Nah, adapun dasar yang digunakan dalam pengambilan keputusan, yaitu pada output IBM SPSS, statistik fokus pada tabel pair sample t-test, khususnya kolom significant to tell, jadi nilai signifikansi atau p-value-nya. Nah, dengan hipotesis H0, hipotesis 0, tidak ada perbedaan rata-rata antara pretest dan posttest. Nah, kemudian H1-nya, hipotesis alternatifnya, ada perbedaan rata-rata antara pretest dan posttest. Nah, adapun kriteria keputusan, yaitu jika signifikansi totalnya lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Artinya, ada perbedaan signifikan antara pretest dan posttest. Namun, jika signifikansi atau totalnya itu lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Artinya, tidak ada perbedaan signifikan antara pretest dan posttest. Nah, kemudian uji n-gain. Jadi n-gain ini adalah analisis untuk mengetahui seberapa besar peningkatan hasil belajar dari nilai pretest ke posttest setelah pembelajaran atau perlakuan diberikan. Jadi uji n-gain dipakai dalam penelitian pendidikan untuk melihat efektivitas pembelajaran. Nah, fungsi uji n-gain sendiri yaitu digunakan untuk menjawab pertanyaan, misalnya, apakah kemampuan murid meningkat? Jadi kita ingin melihat peningkatannya. Kemudian seberapa besar peningkatannya? Jadi kita hitung seberapa besar peningkatannya. Apakah metode pembelajaran efektif? Nah, apakah metode pembelajaran yang diterapkan tadi pada nilai pretest dan kemudian posttest bisa dikatakan efektif. Adapun rumus n-gain, nanti ini kita akan pakai di pengelolaan data SPSS. Gain itu yaitu nilai posttest dikurang pretest dibagi skor maksimal dikurang pretest. Nah, keterangannya sudah ada di situ. Oke, posttest, pretest, skor maksimal, dan gain, nilai gainnya. Kemudian ada kriterianya, kriteria n-gain, yaitu jika gain atau yang diperoleh itu lebih besar sama dengan 0,70, maka dia dikategorikan tinggi. Jadi efektivitas penggunaan aplikasi pembelajarannya itu dikatakan tinggi. Nah, jika n-gainnya 0,30, lebih kecil sama dengan gainnya, lebih kecil dari 0,70, maka termasuk sedang. Nah, kemudian kriteria n-gain jika perolehannya lebih kecil dari 0,30, maka dikatakan rendah. Nah, seperti itu. Nah, adapun yang kita lakukan nanti di SPSS, seperti ini rumusnya. Kita klik analyze, kemudian descriptive statistik, dan deskriptif. Nah, kita kasih contoh ya. Contoh kasus penelitiannya. Pengaruh penerapan model pembelajaran Think, Pair, Share terhadap hasil belajar murid pada mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 11 SMA. Jenis penelitian ini yaitu pre-experimental design. Lalu hipotesisnya, apakah terdapat perbedaan signifikan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah diterapkan model pembelajaran Think, Pair, Share? Oke, kalau begitu kita langsung saja masuk ke SPSS-nya. Nah, ketika kita masuk ke SPSS, kita buka SPSS-nya seperti ini. Kita ambil nilai pretest dan posttest-nya. Di sini saya sudah mempunyai nilai pretest dan posttest untuk sejumlah 35 siswa, 35 sampelnya. Kita kopikan saja. Seperti ini. Jadi, oke, kita copy, kita masukkan ke SPSS-nya. Tekan. Oke, setelah ini kita lihat di variable view-nya. Name-nya kita ganti, di sini kita ganti pretest. Kemudian yang berikutnya adalah posttest. Untuk angka desimalnya kita buat 0 saja, seperti ini. Oke, lalu kita label seperti yang tadi, ini pretest, kemudian yang di bawahnya posttest. Ya.
Nah, sebelum melakukan uji pretest, kita harus melakukan uji normalitas data. Kita harus tahu apakah data berdistribusi secara normal atau tidak. Nah, dengan cara seperti itu kita klik Analyze, kemudian kita masuk ke Descriptive Statistic, lalu Explore, ya, Descriptive Statistic, lalu Explore. Nah, lalu kita masukkan ini pretestnya, sini ke dependent list-nya. Kita masukkan, kemudian post-testnya juga kita masukkan. Lalu kita klik plots. Nah, karena kita ingin lihat dalam bentuk histogram, kita klik yang histogram saja. Kemudian kita klik normality plots with test, karena kita memang ingin melihat data berdistribusi secara normal atau tidak. Lalu kita klik continue, seperti ini. Sambil kita menunggu. Seperti ini. Nah, oke. Kita lihat hasil di sini, di test of normality. Nah, kita kembali melihat penjelasan yang tadi. Ini, jadi kita masuk ke contoh kasus penilaian tadi, kita ingin tahu apakah terdapat perbedaan signifikan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah diterapkan model pembelajaran Think Pair Share dengan nilai pretest dan post-test yang sudah ada tadi. Nah, kita mendapatkan hasil test of normality di sini. Nah, kita lihat hasil test of normality-nya. Kita lihat karena jumlah dari sampel kita tadi itu adalah 35 di bawah 50, jadi kita melihat di bagian Shapiro-Wilk di sini hasilnya signifikan totalnya kita lihat di Shapiro-Wilk. Nah, di sini adalah 0,219 untuk nilai pretest, kemudian nilai post-testnya 0,827. Nah, ini nilainya lebih besar dari 0,05. Jadi artinya data pretest dan post-test berdistribusi normal, maka kita dapat melakukan uji pair sample t-test karena datanya adalah statistik parametrik. Nah, seperti itu. Oke. Nah, untuk melakukan uji pair sample t-testnya, ya, kita kembali ke SPSS tadi, ke data ini tadi. Nah, kita lakukan uji pair sample t-testnya. Kita klik Analyze, kemudian Compare Means, kemudian kita cari Pair Sample t-test. Nah, kemudian kita masukkan pretest, sini, kemudian di variabel 2-nya kita masukkan post-test. Klik OK. Ya, kita klik OK. Nah, di sini kita ingin melihat hasilnya. Oke, nah sekarang kita lihat hasil di sini, pair sample t-test-nya. Di pair sample t-test ini dia menunjukkan rata-ratanya adalah 0,23, 0,23. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada signifikansi totalnya 0,000. Jadi signifikansi totalnya ini lebih kecil dari 0,05. Nah, artinya terdapat pengaruh yang signifikan. Nah, hasil ini paired sample t-test ini kita dapat interpretasikan seperti ini. Nah, interpretasi hasil uji pair sample t-test-nya. Jadi, hasil uji pair sample t-test menunjukkan bahwa nilai signifikan atau totalnya sebesar 0,000. Artinya lebih kecil dari 0,05. Artinya H0 ditolak, H1 diterima. Dapat kita simpulkan bahwa ada perbedaan signifikan antara pretest dan post-test. Nah, hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari penerapan model pembelajaran Think Pair Share terhadap hasil belajar siswa. Nah, selain itu, nilai rata-rata perbedaan atau mean difference-nya ya, antara pretest dan post-test di sini kita lihat ada 23,029 menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa setelah diberikan perlakuan di mana nilai post-test lebih tinggi dari nilai pretest. Oke. Setelah melakukan uji pair sample t-test ini, kita tahu bahwa terdapat
peningkatan hasil belajar. Nah, kita ingin tahu nih seberapa efektif sih, berapa tingkat efektivitasnya. Nah, berarti kita harus melakukan uji end gain. Oke, untuk melakukan uji end gain, kita akan masuk dengan uji end gain-nya. Nah, interpretasinya seperti ini. Ini kembali yang tadi ya, rumus end gain itu G sama dengan post-test min atau dikurang pretest, kemudian dibagi skor maksimal dikurang pretest. Nah, jadi kita harus menemukan end gain-nya. Baru nanti kita bisa tahu kriteria end gain-nya itu tergolong ke kategori yang mana, hasil end gain-nya apakah dia rendah, sedang, ataupun tinggi. Oke, seperti itu. Jadi kita kembali ke SPSS-nya. Nah, untuk melakukan uji end gain-nya, kita masuk ke transform, compute variable. Oke, di sini target variabelnya kita ketikkan, kita kan akan mencari post test kurang pretest. Oke, ini kita lihat di sini post test kurang tes. Ya, jadi kita klik di tabel ini, post testnya, masukkan min, kita cari tanda kurang, di sini ada tanda kurang, kita klik lagi pretestnya, kemudian kita masukkan seperti ini. Kita oke kan. Oke, sudah dapat hasilnya. Kita cek di bagian SPSS-nya. Di sini di data view, oke, sudah ada data post test kurang pretest. 92 dikurang 58. Ya, 34. 82 dikurang 62, 20. 84 dikurang 60, 24. Jadi ini benar ya hasil post testnya. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi untuk mencari bagian yang bawahnya, rumus yang di bawah tadi, yaitu skor maksimal dikurangi pretestnya. Kita reset dulu rumusnya. Jadi kita tulis di sini, skor maksimal kurang pretest. Ya. Nah, skor maksimal itu kan adalah 100, jadi kita ketikkan 100, karena memang hasil skor maksimal nilai siswa itu adalah 100. Kemudian kita cari tanda kurang, kita kurangi lagi dengan pretest. Ini tadi kita masukkan. Oke, maka kita okekan. Kita cek lagi di SPSS-nya, di data view-nya, sudah ada skor max dikurang pretest. 100 dikurang 58 hasilnya 42. Oke, ini sudah ada semua datanya. Kita kembali lagi. Kemudian fit variable. Nah, setelah itu kita mencari end gain score-nya. Kita reset lagi. Kita ketikkan di sini end gain score. Oke, end gain score-nya ini. Nah, tadi sudah kita cari hasil dari post test kurang pretest. Ini kita klik. Oke, kalau kembali di rumusnya tadi ya. Nah, jadi di rumusnya, rumus end gain itu post test min pretest dibagi skor maksimal min pretest. Oke, kita kembali lagi ke SPS-nya. Jadi kita sudah mencari tadi ini post test kurang pretest, kita masukkan. Lalu kita cari tanda bagi. Mana nih tanda baginya? Ya, transport, complete variable. Oke, klik and gain score, yaitu post test kurang pretest. Ini kita masukkan. Nih, ketemu tanda bagi.
Nah, ini tadi di rumusnya. Skor max kurang pretest. Kita masukkan. Oke. Nah, kita cek lagi juga apakah sudah masuk nilainya. Ini N-gain score-nya. Oke, ternyata N-gain score-nya sudah masuk di sini. Nah, setelah mendapatkan N-gain score, kita juga harus tahu persentasenya. Nah, sehingga kita bisa compute lagi. Kita riset dulu. Kita mencari N-gain score. N-gain score percent. Di persentasenya. Oke, N-gain score persen itu yaitu nilai N-gain yang sudah kita peroleh, ini nilai N-gain, kita masukkan, dikali, ini tanda kali, 100, karena persentase, 100%. Oke. Nah, kita cek lagi, apakah memang sudah masuk. Oke, N-gain score-nya sudah masuk. Nah, setelah itu, kita klik Analyze, Descriptive Statistic, kemudian Descriptive. Ya, kita masukkan N-gain score-nya, kemudian N-gain score persennya kita masukkan juga. Kita klik OK. Nah, seperti ini. Kita akan lihat mean score dari N-gain score persennya. Kita cek di bawah. Nah, seperti ini. Oke. Jadi di sini adalah deskriptif statistiknya dari N-gain score. Kita lihat yang persen di sini, mean ini adalah rata-ratanya. Mean-nya atau rata-ratanya itu 59,0314. Nah, kita buat interpretasinya ya, seperti ini. Oke, jadi interpretasi hasil uji N-gain-nya, yaitu deskriptif statistiknya, kita kopikan ke sini. Kita lihat di sini berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh hasil nilai rata-rata N-gain sebesar 0,590 atau 59%. Nah, kita lihat di sini ini rata-ratanya. Nah, nilai ini berada pada kategori sedang, yaitu antara 0,30 lebih kecil daripada gain-nya, perolehannya itu tadi 0,590 dan lebih kecil dari 0,70. Nah, ini rentang yang sebelumnya sudah kita bahas di sini. Nah, ini dia rentangnya, di rentang sedang. Oke, jadi hasil analisis N-gain menunjukkan bahwa rata-rata peningkatan hasil belajar peserta didik berada pada kategori sedang dengan nilai sebesar 0,590. 0,590. Ya, nah, hal ini mengindikasikan bahwa pembelajaran yang diterapkan cukup efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa. Nah, sehingga tadi di hipotesis awal yaitu penggunaan atau penerapan model pembelajaran Think, Pair, Share pada pembelajaran siswa kelas 11 dalam mata pelajaran bahasa Inggris itu dapat meningkatkan hasil belajarnya. Dan setelah kita melakukan uji N-gain, kita tahu efektivitasnya itu adalah pada kategori sedang dengan nilai 0,590. Nah, walaupun hasil ini belum mencapai atau terkategorikan nilai tinggi, namun ini sudah cukup dikatakan memberikan efektif. Jadi nilai ini efektif seperti itu. Sehingga untuk mencapai nilai tinggi tentu saja masih diperlukan pengembangan strategi pembelajaran supaya diperoleh hasil yang lebih baik. Nah, seperti itu. Baik, cukup sampai di sini apa yang dapat saya jelaskan tentang uji paired, t-test, dan N-gain. Terima kasih, sampai jumpa.